Shalom, apa kabar saudara-saudara yang ada di sana? Selamat bertemu kembali dengan saya Debbie dalam segmen kita Camilan, baca, pahami, dan lakukan. Iya, hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 27. Saya bacakan untuk kita semua. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Kebenaran firman Tuhan hari ini berbicara tentang damai yang ditinggalkan oleh Tuhan. Sejahtera yang ditinggalkan oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ketika kita ada di dalam dunia ini. Sebab dalam dunia ini, kedamaian sejahtera tidaklah mudah untuk kita dapatkan. Apalagi kalau kita lihat akhir-akhir ini ada banyak persoalan-persoalan, mulai dari kelaparan, persoalan pekerjaan, persoalan mengenai kejahatan yang semakin meningkat, suhu politik yang memanas. Kita mulai mencari kedamaian. Kita cari dalam rumah, tapi sampai di rumah terkadang suami istri ada yang cekcok, tidak ada damai. Lalu anak-anak pulang ke rumah melihat papa mama ribut, kemudian anak juga ada perbantahan di dalam rumah. Banyak sekali orang mencari damai, tetapi sangat tidak mudah mendapatkannya. Saudara, saya teringat pada satu hari tanggal 3 Oktober 1990 adalah di mana negara Jerman Timur dan Jerman Barat bersatu menjadi satu negara Jerman. Kembalinya Jerman Timur dan Jerman Barat bersatu diperingati dengan hati yang benar-benar mengulang kembali bagaimana kebebasan, kemerdekaan yang dialami oleh kedua negara tersebut bersaudara, kemudian menjadi satu. 30 tahun mereka akhirnya sudah bersatu setelah sebelumnya terpecah belah. Saudara, apa yang terjadi? Ada orang-orang yang mengingat bahwa untuk mencapai satu perdamaian itu lebih dahulu ada kebebasan, kemerdekaan. Sehingga setiap orang yang merasakan kebebasan dapat dengan mudah merasakan juga kedamaian, kesatuan, keharmonisan. Nah, kebenaran firman Tuhan hari ini berkaitan dengan salah satu kata yang begitu penting dalam bahasa Ibrani, yaitu shalom. Shalom berasal dari bahasa Ibrani yang meliputi artinya kesehatan, kemakmuran, keamanan, persahabatan, dan keselamatan. Keadaan shalom berarti berkaitan dengan pribadi kita, dengan seseorang, dengan komunitas, ciptaan, dan Tuhan berada dalam kondisi dan hubungan yang damai sehingga terjadi keadaan yang damai, baik, tanpa perpecahan, sempurna secara menyeluruh. Akhirnya timbul satu perkataan, satu kalimat, harmonis. Keharmonisan ini hanya bisa didapat bila seseorang mengalami kemerdekaan lebih dahulu di dalam Yesus Kristus. Kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari tuduhan-tuduhan si jahat, kebebasan yang kita dapatkan, kemerdekaan yang kita dapatkan membuat kita lepas ataupun tidak lagi dihukum, tidak lagi merasakan tuduhan-tuduhan si jahat bahwa kita mengalami kutuk ataupun mengalami hukuman maut. Saudara, Yesus datang ke dunia untuk memberikan saya dan saudara damai sejahtera. Keadaan damai ini dirindukan oleh semua orang. Boleh saja di luar tidak ada damai di dalam hidup kita. Tetapi bila kita di dalam Kristus, orang yang di dalam Tuhan berusaha di dalam hatinya untuk selalu terkonek dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan, dan kemudian damai itu hadir di dalam hati kita. Yang paling penting adalah damai hadir di dalam diri kita. Setelah itu, orang yang diperdamaikan dengan Tuhan, hidupnya akan mengalami kebebasan dan sukacita. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mendapatkan damai? Atau sudahkah dalam diri kita ada damai sejahtera? Atau sudahkah keluarga kita diperdamaikan?
Hanya orang-orang yang sudah berdamai dengan Tuhan akan berpikir untuk memperluas damai itu di dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, gereja, dan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Anak-anak Tuhan, seharusnya pada hari ini dalam zaman yang sulit sekali untuk mendapatkan damai, kita membawa damai kepada mereka yang butuh damai. Mari kita sebarkan damai yang dimulai dari diri kita yang sudah diperdamaikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk damai sejahtera, untuk rasa aman di dalam Tuhan, kebebasan dari dosa. Tolong kami untuk dapat hidup dalam ketentraman dengan takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh dapat menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bisa mendatangkan damai kepada orang-orang yang membutuhkan damai, menjadi juru damai, pendamai atas dunia yang gelisah dengan kasih Kristus yang sudah lebih dahulu menjadi penyelamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, waktunya untuk menikmati camilan, tapi jangan lupa renungkan firman Tuhan ini dengan membacanya, memahaminya, dan melakukan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa Jumat depan. Dah.